Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar di pagi ini? Puji Tuhan, adik-adik semua ada dalam keadaan baik ya. Bagaimana adik-adik sudah siap mengikuti kebaktian pada minggu pagi hari ini? Hari ini kita akan kebaktian Pentakosta, yakni dicurahkannya Roh Kudus. Adik-adik sudah siap Alkitabnya dan juga uang persembahannya? Jika sudah siap, kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan nyanyian pembukaan. Adik-adik juga diundang untuk bangkit berdiri dan juga mengikuti gerakan-gerakan yang kakak lakukan ya dalam memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyi lagu pujian Berhembuslah Roh Kudus. Tempat ini berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Silahkan duduk kembali. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga sebentar lagi nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kakak ingin bertanya dulu nih kepada adik-adik. Kira-kira adik-adik masih ingat enggak pengajaran firman Tuhan minggu yang lalu? Ya, benar. Minggu yang lalu tentang kasih Allah untuk kau dan aku. Nah, minggu ini kita akan belajar lebih jauh tentang
Pentakosta. Ingat ya, Pentakosta, yakni hari dicurahkannya Roh Kudus. Baik, adik-adik, mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur atas segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami melalui orang tua kami. Kami boleh menikmati makanan, minuman, serta kami boleh menikmati kesehatan yang Engkau berikan. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami boleh mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai kami semua. Terlebih ya Bapa, jika sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh para pelayan kebaktian anak. Tuhan kiranya menyertai kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Kakak ulangi ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Mari kita membacanya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Demikian firman Tuhan. Salam, selamat pagi adik-adik di kelas Pratama. Selamat merayakan Pentakosta. Nah, adik-adik, hari ini kita beribadah memperingati hari Pentakosta ya adik-adik ya. Nah, Pentakosta itu ya artinya itu hari ke-50 setelah merayakan Paskah ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kita harus mengetahui juga ya, itu ada Paskah menurut orang Yahudi dan ada Paskah menurut orang Kristen. Ada juga Pentakosta menurut orang Yahudi dan Pentakosta menurut orang Kristen. Nah, adik-adik ya, Paskah dan Pentakosta bagi orang Yahudi itu merupakan perayaan yang sangat besar ya adik-adik, sehingga orang-orang Yahudi yang sudah merantau ya, meninggalkan kotanya, nah pada hari raya tersebut mereka kembali ke Yerusalem untuk merayakan
kedua hari raya tersebut ya adik-adik ya. Nah mereka merayakannya secara meriah. Nah adik-adik, Paskah menurut orang Yahudi yaitu mereka merasakan tuntunan ya pertolongan Tuhan ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir ya adik-adik ya. Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Nah adik-adik untuk Pentakosta ya orang Yahudi memaknainya itu sebagai ucapan syukur atas hasil panen ya yang begitu melimpah ya adik-adik ya tanah yang mereka diami diberkati oleh Tuhan sehingga mereka merayakan kedua perayaan tersebut dengan meriah ya adik-adik. Nah Paskah menurut Kristen ya adik-adik itu adalah kita merayakan hari kemenangan. Nah, kemenangan dari kuasa Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut ya adik-adik ya. Nah, itu juga merupakan kemenangan bagi kita. Nah, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, nah itu merasakan ucap syukur ya untuk Paskah ini ya adik-adik. Nah, lalu Pentakosta. Nah, adik-adik, Pentakosta itu artinya pencurahan Roh Kudus ya adik-adik ya. Pencurahan Roh Kudus dan itu merupakan hari lahir gereja ya adik-adik ya. Nah, kita orang-orang yang sudah diselamatkan ya harus bersyukur ya adik-adik. Nah, adik-adik, pencurahan Roh Kudus ini ya begitu nyata dirasakan oleh Rasul Petrus ya adik-adik ya. Nah, Petrus yang ketika peristiwa penyaliban Tuhan Yesus juga kematian Tuhan Yesus ya awalnya dia itu merasa takut ya adik-adik ya, merasa tawar hati dia merasa kecil ya karena Petrus merasa bahwa Petrus ini merasa bahwa nanti dia juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus ya ketika menderita mati disalibkan. Nah, karenanya Petrus itu merasa tawar hati adik-adik. Nah, ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus, nah Petrus merasa tidak takut lagi ya adik-adik. Dia merasakan bahwa penyertaan Tuhan sehingga Petrus ini berani ya menyampaikan siapa Tuhan Yesus sebenarnya di Yerusalem ya adik-adik. Nah, sehingga banyak orang-orang yang akhirnya mau dibaptis dan mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ya, baptisan ya, kita mengerti baptisan ya adik-adik. Baptisan itu ada yang dipercik dan ada yang diselam. Nah, itu semua adalah perintah dari Tuhan Yesus ya ketika kita mau menjadi muridnya juga menjadi pengikutnya. Nah, adik-adik ya, ketika kita dibaptis ya, nah dibaptisnya hanya cukup sekali saja ya adik-adik untuk selama-lamanya. Nah, kakak dan adik-adik juga kan pernah dibaptis ya. Nah, hanya cukup sekali saja ya adik-adik, tidak boleh berulang kali. Nah, adik-adik baptisan yang percik ya atau basuh itu adalah Tuhan Yesus dengan kasih sayangnya menghapus, membasuh dosa-dosa kita. Nah, begitu juga dengan yang selam ya adik-adik ya. Nah, dosa kita sama-sama ditenggelamkan sehingga kita bisa menjadi orang yang suci ya adik-adik ya melalui baptisan ini ya adik-adik. Nah, adik-adik ketika kita sudah dibaptis kita harus bisa hidup di dalam pertobatan ya,
berubah ya adik-adik ya. Nah ketika mungkin adik-adik bukan hari ini ya, sebelum hari ini ya, kemarin-kemarin misalkan adik-adik pernah berbuat salah ya, memecahkan sesuatu barang, atau bahkan adik-adik menjahili teman kalian ya, sampai temannya itu menangis. Nah adik-adik ya, ketika kita sebagai orang yang sudah dibaptis ya, kita harus hidup berubah ya, harus menjadi lebih baik lagi. Nah karena kita sudah diselamatkan, kita harus bersyukur ya, kita berdoa kepada Tuhan ya, bahwa kita minta diampuni segala kesalahannya, dan berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi adik-adik. Nah kiranya dalam hal ini kalian bisa hidup di dalam pertobatan sehingga kalian bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dan pengajarannya. Nah sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya adik-adik masukkan ya ke dalam celengan yang sudah dibagikan, dan nanti celengan tersebut setelah 3 bulan dibawa oleh orang tua ke gedung gereja. Dan kini dengarlah nas Alkitab yang akan menghantar kita untuk memberikan persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Adik-adik, selain persembahan berupa uang yang kita berikan, adik-adik juga bisa memberikan persembahan dalam bentuk pujian. Kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian Sungguh Ku Bangga Bapa.
Mari adik-adik kita bawa persembahan ini di dalam doa dan kita juga akan berdoa syafaat nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Untuk orang tua kami, Engkau juga berkati sehingga mereka semua bisa mendampingi kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau kuduskan persembahan ini dan Engkau pakai para penatua di gereja yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa atas berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk para pelayan kebaktian anak di dalam melayani kebaktian kaum anak di GKP Cikampek. Tuhan kiranya menyertai Bapak Pendeta dan juga kami semua. Tuhan juga memelihara anak-anak, terutama anak-anak sekolah minggu, baik yang sekarang ini sedang mengikuti kebaktian virtual maupun yang berhalangan. Tuhan kiranya menyertai mereka semua. Apabila ada anak yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan bagi yang sedang mengalami lemah tubuh. Apabila ada juga orang tua yang saat ini sedang sakit, Engkau juga menyembuhkannya. Tuhan kiranya memimpin kehidupan kami dan juga kegiatan-kegiatan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak atas semuanya ini. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang silakan adik-adik boleh berdiri ya. Kita akan kembali memuji nama Tuhan sebagai lagu tematis di kebaktian virtual minggu pagi ini. Kita akan bernyanyi Kita Satu di Dalam Tuhan. Marilah bertolong-tolong
Jadi benar ya adik-adik, kita harus saling tolong menolong. Baiklah, kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat melalui pujian dari PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Demikianlah kebaktian virtual pada Minggu pagi hari ini. Adik-adik dipersilakan duduk. Jangan lupa ya adik-adik untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Cuci tangan, memakai masker agar hidup kita tetap sehat. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa.